Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa imamul mujahidin at-tahirin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Para hadirin semuanya yang berbahagia, kalimat syukur alhamdulillah sudah selayaknya selalu kita ucapkan setiap hari, setiap kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat, sehingga nikmat dari Allah kita semuanya masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan ini sudah diwajibkan Allah sejak zaman dahulu hingga zaman umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, yang artinya kurang lebih barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bagaimana hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap orang yang beriman diwajibkan berpuasa, karena dengan berpuasa kita semuanya bisa melatih diri, melatih kedisiplinan, melatih ataupun menahan hawa nafsu kita. Dan puasa yang kita lewati dari hari pertama, dari hari terakhir yang hari ke-30, memiliki kelebihan ataupun kemuliaan yang berbeda-beda. Puasa itu dibagi menjadi 3. Ada 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. 10 hari pertama disebutkan awwaluhu rahmah, yaitu rahmat dari Allah diturunkan kepada kita semuanya. Dan 10 hari kedua yaitu maghfirah, ampunan dari Allah. Dan 10 hari ketiga yaitu itqun minan nar, dibebaskannya kita semuanya dari api neraka. Dan kita semuanya sekarang berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang mana 10 hari terakhir Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita lebih meningkatkan segala aktivitas beribadah. Sholatnya ditingkatkan, bacaan Qur'annya ditingkatkan, sholat malamnya ditingkatkan, dan amalan-amalan sunnah lainnya untuk ditingkatkan. Bahwasanya kita berada di ujung bulan suci Ramadan, sudah selayaknya, sepantasnya jika orang beriman dengan ditinggalnya bulan Ramadan atau berakhirnya bulan Ramadan, otomatis makhluk hidup yang mempunyai keimanan, bahkan bukan hanya manusia tetapi binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dengan berakhirnya bulan Ramadan akan merasa sedih dalam hatinya. Kenapa merasa sedih? Karena di bulan suci Ramadan ataupun bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan suci Ramadan ampunan Allah lebih luas sekali. Seperti yang saya ucapkan pada hadis di awal tadi, Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, maka dosanya akan diampuni, dosa yang telah lalu. Begitu mulianya Ramadan yang kita lakukan, yang kita hadapi.
Dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, tentunya kita akan bertemu ataupun menghadapi bulan Syawal, yang mana bulan Syawal seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia akan merayakan hari raya, yaitu Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri bisa dimaknai dengan dua. Yang pertama, dibolehkannya berbuka, yang mana kita hari raya Idul Fitri sudah, ataupun hari raya yang pertama 1 Syawal, kita diharamkan untuk berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW ketika hendak berangkat menuju sholat id, menuju masjid, beliau mensunahkan kita umatnya untuk makan terlebih dahulu. Dan juga yang arti yang kedua, itu kembalinya kepada fitrah ataupun kesucian. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti suci dari dosa, terbebas dari dosa, tidak memiliki dosa. Maka ketika kita melakukan puasa, diibaratkan, beberapa ulama menyebutkan, kembalinya kepada kesucian yang hakiki, yang murni. Karena ketika bulan Ramadan kita sudah diajarkan ataupun kita sudah menahan nafsu kita, menahan tidak makan, menahan tidak minum, dan kita sudah dilatih kedisiplinan ketika makan, ketika sahur, ketika berbuka. Maka dari situlah dari bulan Syawal ini kita sudah kembali, diibaratkan untuk dari beberapa ulama menyebutkan kembali kepada kesucian. Apanya yang kembali kepada kesucian? Tentunya yang suci, yaitu pertama hatinya. Karena kita di bulan suci Ramadan, kita dilatih untuk menata hati. Begitu juga untuk menyambut hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang mana itu untuk mengingatkan kita bahwasanya Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar walillahil hamd, dan hanya bagi Allah itulah pujian, segala puji bagi Allah. Maka kita jangan lupa, ketika kita merasa sombong, ada Allah yang maha besar, rajanya raja, hakimnya para hakim. Maka ketika kita menghadapi hari raya Idul Fitri, kita itu untuk belajar berintrospeksi diri. Apakah puasa kita sudah benar? Bukan hanya merayakan hari raya Idul Fitrinya yang terpenting, tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Begitu juga untuk menyambut hari kemenangan ataupun hari raya Idul Fitri. Bukan yang terpenting, bukan bajunya yang baru. Laisal aid liman labisal jadid, bukan memakai pakaian yang baru. Tetapi justru yang paling penting ataupun yang intinya yaitu liman ta'atuhu tazid, yaitu ketaatannya kepada Allah lah yang meningkat. Kadang orang lupa, pakaian baru, makanan mewah memang diperbolehkan, memang dianjurkan untuk bergembira ketika hari raya, tetapi tidak ingat ataupun tidak tahu yang mana yang seharusnya menjadi fokus dalam hidupnya ataupun dalam menghadapi hari raya Idul Fitri itu. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan di depan para prajuritnya ketika para prajurit dan beliau pulang dari peperangan dan membawa kemenangan. Ibarat hari raya seperti orang yang membawa kemenangan ataupun prajurit yang membawa kemenangan dari peperangan.
Tetapi tidaklah lupa Rasulullah mengingatkan, roja'na minal jihadil asghar. Kita semuanya telah kembali dari jihad yang kecil. Apakah itu jihad yang kecil? Yaitu menang melawan musuh. Itu jihad kecil. Tetapi roja'na minal jihadil asghar wa roja'na ila jihadil akbar, dan kita akan menghadapi jihad yang sesungguhnya, jihad yang besar. Apakah itu jihad yang besar? Kata Rasulullah, jihad yang besar yaitu menahan hawa nafsu. Asadul jihad jihadul hawa, yaitu menahan hawa nafsu. Kadang orang bisa melawan musuh, menang. Ketika puasa bisa puasa, tetapi kadang hawa nafsunya yang tidak terkontrol. Kadang hanya mendapatkan dia haus dan lapar, tetapi tidak mendapat pahala apa-apa. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semuanya selama berpuasa ataupun menjalankan puasa bulan suci Ramadan, kita benar-benar merasakan ataupun menjalankannya dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan dari Allah, dan sehingga kita semuanya menghadapi hari raya Idul Fitri itu benar-benar dalam keadaan suci hatinya, suci perbuatannya dari perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan keluarga kita, murid-murid kita semuanya, teman-teman kita pada bulan suci Ramadan ini dan ketika menghadapi bulan Syawal sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.